apaan sih, ha? Dasar anak bosial kamu. Keluar kamu, keluar. Ayo, keluar. 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 Keluar kamu dari rumah. Jangan masuk lagi kamu, ha? Papa. Apa sih? Papa, jangan usir Malika. Papa, Malika nggak sengaja, Pak. Gak sengaja. Piring itu kenangan papa dari ibu kamu satu-satunya. Gara-gara kamu, ibu kamu juga meninggal. Dasar anak bosial. Pergi, ayo. Pergi. Apa lihat-lihat? Pergi. Hah? Kamu dengar ya? Malam ini kamu nggak boleh makan. Kamu tidur di luar. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah astagfirullah hasbiyallah. Maafkan aku, Halimah. Piring kesayangan kamu jadi pecah. Ya Allah, bagus banget. Gimana? Kamu suka nggak? Aku suka banget, Mas. Ini cantik. Iya dong, siapa dulu istri siapa? Kalau aku boleh memilih, aku lebih memilih kamu dibandingkan anak sial itu. Aku butuh kamu, Halimah. Aku di motor pakai mogok lagi. Kemana orangnya tuh? Assalamualaikum, Run. Woi, bangun deh, udah siang. Run, benerin motor gue nih. Wah, gini hari masih tidur aja lo. Rezeki patok ayam tuh. Hei. Run. Run, woi bangun woi. Aduh, apa sih? Lagi tidur aja dibangunin, ah. Hei, lagi nih hari masih tidur aja lo. Tuh betulnya motor gua. Buruan nak, benerin nak, gua mau kerja. Aduh, kenapa lagi sih? Tuh, coba lihat. Kayaknya motor tuh diperiksa dong. Motor. Nah, udah bener. Businya dicek dulu, kendor gitu juga. Ah, Ya. ya. Assalamualaikum. Salam. Alika, kamu itu kemana aja sih? Kamu bukannya bangunin bapak tadi pagi malah keluyuran pergi nggak jelas. Nggak tahu diri kamu. Mas, yang bener aja dong, Mas. Mas tuh keterlaluan ya. Anak sekecil ini, kamu biarin tidur di teras. Kalau kamu mau marah-marah sama aku yang bawa dia tidur di rumah aku. Fatima, kamu dengar ya? Ha? Malika memang keponakan kamu, tapi dia itu anak aku. Kamu jangan ngajarin aku. Sekali lagi kamu macam-macam kayak gini, saya lapor kamu ke polisi. Sekarang Mas mengaku sebagai bapaknya. Kalau memang Mas merasa bapaknya, Mas tuh harusnya mendidik dia, menjaga dan melindungi dia. Bukan memperlakukan dia seperti ini, menyiksa, menelantarkan. Udah, yuk sayang. Sekarang kamu ganti baju sekolah ya. Tante yang antar kamu ke sekolah. Ibu, mana? Itu kan si Malika. Oh iya ya, ayo kita samperin yuk. Ayo.
dipatok ular ya? Apa artinya ya Malika? Kasih tahu dong, Ibu penasaran banget nih. Gini, Malika tuh lagi kecapean, jadi nggak bisa menakwil mimpi dulu untuk sekarang ya. Setahu ibu mah kalau mimpi dipatok ular mau dapat jodoh. Wah, kalau gitu aku bakalan kawin lagi dong. Ibu, kita permisi dulu ya. Ya, nanti terlambat sekolah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emangnya yang ibu tadi itu bilang bener? Oh, itu dari tafsir mimpi tante. Sudah dikenalin banyak orang. Tapi kalau takwil, mimpi yang sama, belum tentu maknanya sama. Terus kalau mimpi yang ibu tadi itu artinya apa? Astagfirullahaladzim, kasihan banget ibu yang tadi. Ya Allah, aduh tante lupa. Kamu kan kalau habis mentakwil mimpi, biasanya kamu sakit. Aduh, maafin tante ya. Ya udah tante, kita diam-diam aja, nggak usah cerita ke orang. Iya. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya kamu ya. Kami sudah kewalahan menerima pasien, Pak Haji. Bahkan sebagian tempat parkir saja sudah kami sulap menjadi tempat ruang rawat inap. Ya, untuk itulah. Kalau tidak untuk pengembangan rumah sakit, nggak akan kami lepas, Pak. Cuman soal harganya, saya harus rembukan dulu dengan saudara-saudara saya yang lain. Jadi Bapak mohon menunggu. Baiklah, Pak Haji. Saya akan menunggu. Sialan nih Pak Haji. Jual tanah kagak bilang-bilang gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu sih kegedean motong. Jadi Pak Haji nggak mau ngasih lu job. Tahu lu. Tapi buat Japra, selalu ada jalan aja buat dapat duit gede nih. Tunggu aja nanti. Ibu, maafin Malika ya Bu. Malika udah ngecewain Bapak Bu. Malika selalu aja bikin marah Bapak. Coba aja Ibu masih hidup, pasti hidup Malika gak kayak gini. Maafin Malika ya Bu. Malika sayang, kamu harus tahu nak, kalau kita di dunia ini tidak sendiri. Allah selalu bersama kita. Daripada cuma dirindungi, mending sekarang kamu mendoakan kedua orang tua kamu, ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makasih ya menjengukku. Kamu selalu ada di saat aku butuhkan. Iya. Ingat kata mendiang ibu. Kita harus saling menyayangi dan saling menjaga. Termasuk sama ponakanmu. Pasti, Kak. Aku titip anakku ya.
bicara seperti itu, Kak. Aku lelah. Kakak lelah itu karena kakak habis melahirkan. Karena kakak habis berjuang antara hidup dan mati. Kakak baik-baik aja. Aku ingin istirahat yang panjang. Mulai bicara gitu, Kak. Astagfirullahaladzim, Kak. Kakak. Aku di sini. Titip Malika ya. Jaga dia. Biar jadi anak yang soleha. Tentu Halimah, kita akan besarkan anak kita menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua. Kita berdua, ya. Fatimah. Titip anakku ya. Titip Mas Harun. Aku yakin kamu bisa gantiin aku. Bisa jadi ibu dari anak aku. Sampai kapan kamu akan sadar kalau Malika itu adalah anakmu? Buah cintamu dengan Kak Halimah. Dan kamu seharusnya menyayangi dia, bukan membencinya. Malika, tolong mikirkan kopi. Malika! Mana sih ini anak? Nggak tahu diri. Malika! Nggak tahu diri. Panggil malah tidur. Bangun! 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 Bikinin bapak kopi. Ayo cepat. Pak, Malika sakit, Pak. Bapak bilang apa sama kamu? Hah? Udah dikasih tahu berkali-kali kamu jangan ngeramal orang. Maafin Malika, Pak. Sekarang siapa yang mau rawat kamu? Hah? Siapa? Bapak nggak mau merawat kamu? Kalau ibu kamu masih hidup bapak nggak akan berantakan kayak gini. Gara-gara kamu. Maafin Malika, Pak. Gak ada gunanya kamu minta maaf sekarang. Ibu kamu nggak akan hidup. Susah. Sakit juga bikin susah. Susah. Salam. Hari ini Malika nggak masuk sekolah. Kenapa? Sakit. Ini pula apa gunanya sekolah? Gak ada bedanya. Tetap aja nggak nurut sama orang tua. Gurunya gimana sih? Gak bisa mendidik supaya nurut sama orang tua. Ya Allah, Mas Harun, kamu tuh udah keterlaluan. Biar bagaimanapun juga, dia itu anak kamu. Darah daging kamu, Mas. Tapi dia yang menyebabkan Halimah meninggal. Yang namanya jodoh, rezeki, dan maut itu semua takdir Allah. Kenapa Mas malah menyalahkan Malika? Aku ngerti. Mas merasa kehilangan atas kepergian Kak Halimah.
Aku juga. Gak cuman Mas yang kehilangan. Dia kakak aku satu-satunya. Tapi kita harus mengikhlaskan. Udahlah Fatimah. Kamu pergi tinggalkan aku sendiri. Dan jangan beri perhatian lebih lagi kepada Malika. Ingat itu. Kamu benar-benar udah keterlaluan. Seandainya Kak Halimah masih hidup, dia pasti benci sama sikap kamu. Kamu memang keterlaluan. Seandainya Kak Halimah masih hidup, aku yakin dia benci sama sikap kamu. Dia benci sama sikap kamu. Dia benci sama sikap kamu. Siapa yang akan menolongmu? Hari ini tidak ada lagi yang bisa menolongmu.
Pak, istighfar, Pak, istighfar. Anak itu pergi sana. Tapi kan, Pak, Malika bisa bantu Bapak. Bapak nggak percaya sama hal seperti itu. Apa sih kamu? Sekarang kamu pergi. Lah, ganggu orang. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Ron, motor gue nih. Ambek lagi, ngadat lagi. Ron, weh, ngamun aja lo. Ini motor gua. Apalagi motor. Kagak tahu, gue sebel banget ini pengen dijual. Mertua yang ngasih. Tadi kata kagak tahu diri lagi gua. Malika bikinin kopi 2, jangan pakai lama ya. Lu ngelamunin apaan sih? Gua tahu lu ya. Lu pasti ngelamunin tubuh guru cantik ya. Jaga mulut ya. Itu ada ipar. Sembarangan. Run, kan agama juga kagak ngelarang. Apa tuh istilahnya tuh? Turun ranjang. Dia udah baik, soleha, cakep. Kurang apa lagi, dan kayaknya dia demen sama lu tuh. Udah ngomongnya. Ini motor mau dibenerin nggak? Ya mau lah. Jangan ngomongin itu lagi. Ngerti nggak? Iya dah. Coba lihat dong karburatornya kali itu. Aduh. Karburator semuanya udah harus ganti. Kenapa salah mulu sih, Run? Kayaknya lu lagi ada masalah ya? Ada apa sih? Nggak apa-apa kok. Cuman belakangan ini gue selalu mimpi buruk. Sampai-sampai gue mau tidur aja nggak berani. Takut kalau mimpi lagi. Tapi ini mimpi aneh. Emang lu mimpi apaan? 3 hari berturut-turut gue mimpi selalu sama. Pak, ini kopinya. Taruh di situ. Gini ya, lu mesti tahu nih. Gua mimpi dikejar sama 5 orang. Mereka pakai baju putih. Gua nggak tahu kenapa mereka ngejar gua. Terus satu hal lagi, itu matahari tuh ada di atas kepala gua. Gua panas, kering, aus.
ngapain di sini? Ini omongan orang tua. Udah sana masuk. Nguping aja. Terus gimana? Terus gue ngelihat istri gue sama anak gue jauh sono. Mereka megang minuman. Mereka nawarin ke gue. Situ gue haus banget. Gue berusaha untuk merangkak ke arah istri gue, tapi entah kenapa tiba-tiba dari dalam tanah muncul binatang semua ngerobotin dan merinding gue. Terus habis itu gue bangun dan setiap kali gue tidur mimpi selalu sama kayak gitu. Kenapa kamu harus bingung, Malika? Malika takut, Pak. Kalau Bapak marah besar. Soalnya mimpi Bapak itu merupakan teguran, Pak. Kamu masih ingat kisah-kisah para nabi? Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Meskipun sulit, para nabi ini selalu mengingatkan ayahnya untuk kembali ke jalan yang benar. Yang penting, menyampaikannya dengan baik dan tidak menyinggung perasaan mereka. Ya, karena bagaimanapun, mereka itu adalah orang tua kita. Tapi Pak Ustadz, bukannya itu sama artinya dengan pengingkaran janji ya? Maksudnya? Maksud Malika tuh udah janji sama Bapak kalau enggak mentakwil mimpi. Demi kebaikan Bapak kamu, insya Allah ini bukan merupakan pengingkaran janji, ya. Mau apa kamu? Pak, maafin Malika, Pak. Tadi siang Malika denger Dengar apa? tentang mimpi yang sering menghantui Bapak. Itu apa cuma? Hah? Kamu nguping pembicaraan Bapak? Udah berani kamu? Pak, tadi siang Malika nggak sengaja, Pak. Malika cuma mau bantu Bapak. Malika mau mengertiin mimpi Bapak. Malika, kamu dengar ya? Kamu nggak usah bantu Bapak. Bapak nggak suka kayak gitu. Tapi Pak, menurut Malika, 5 orang berbaju putih itu yang sering mengejar-ngejar Bapak adalah lambang 5 rukun Islam yang sering Bapak tinggalkan. Mereka mengingatkan Bapak untuk melaksanakan kelima rukun Islam yang sering Bapak tinggalkan. Cukup Malika ya. Bapak ini orang tua kamu. Berani kamu menggurui Bapak kamu? Hah? Ampun Pak, ampun. Sekarang kamu pergi pulang. Ini untuk kebaikan Bapak. Ayo. Bapak, jangan. Ayo pulang. Kebaikan Bapak. Bapak, jangan. Ayo. Ayo. Pergi. Bapak bilang pergi. Ayo, pergi sana. Bapak, maafin Malika, Pak. Maafin Malika, Pak. Pak, jangan usir Malika, Pak. Jangan usir Malika. Bapak nggak peduli. Sekarang Bapak bilang pergi kamu dari sini. Pergi.
Malika akan rawat Bapak, Pak, sampai kapanpun, Pak. Bapak nggak mau dirawat sama kamu, sekarang kamu pergi. Pergi! Bapak, Malika mohon, Pak. Malika mohon, Pak. Malika nggak mau jauh dari Bapak. Malika nggak mau. Kamu pergi. Sana, pergi. Bapak nggak mau lagi ngerawat kamu. Kenapa kamu harus pergi? Kenapa kamu ninggalin aku sendiri? Kenapa? Ya Allah. Tolonglah sayangilah Bapak ya Allah. Dan sadarkanlah dia ya Allah. Dan terangkanlah jalan Ibu di alam sana. Dan kasihlah ketenangan ya Allah. Dan berilah ketenangan Ibu ya Allah. Ya Allah! Pak Harun, pingsan lagi. Cepet, tolong lagi. Ngapain kamu di sini? Itu tempat aku tahu. Kamu pergi. Mau pergi. Ngapain lu duduk di sini? Pergi. Ya Allah, berikanlah pertolongan untukku. Hamba yakin ya Allah, Kau pasti menolongku. Amin.
takut ibu. Malika mau di samping ibu. Tidak anakku. Ibu marah ya sama Malika seperti bapak. Bapak selalu marah sama Malika setiap hari, Bu. Padahal Malika sayang sama bapak. Ibu gak marah sama kamu. Justru ibu sangat sayang banget sama kamu. Hanya saja belum waktunya kamu ikut sama ibu. Pulanglah, jaga bapakmu. Bapak masih sangat membutuhkanmu. Bapak nggak butuh Malika. Malika selalu dimarahin sama bapak, Ibu. Bapak tuh benci sama Malika. Bersabarlah, nak. Suatu saat kesabaran itu pasti berbuah manis. Malika, Lihat, kamu udah dijemput. Malika, sini sayang. Pulanglah. Papa kamu masih membutuhkan kamu. Sini sayang. Ya Allah, aku bisa menafsirkan mimpi orang. Tapi aku nggak bisa menafsirkan mimpiku sendiri, ya Allah. Apa artinya mimpiku? Ya Allah. Ya, uangnya sudah saya siapkan. Saya segera ke sana. Sekarang saatnya kita beraksi. Oke, yuk yuk. Tasku! Rampok! Rampok! Ah! Anak itu ternyata komplotannya! Tolong! Rampok! Rampok! Tolong! Rampok! Ada apa, Pak? Aku kemana, Pak? Aku apa? Rampok ke sana! Ayo, ayo. Kejar ke sana! Yuk, aku dirampok, yuk! Apa? Dirampok? Kamu tahu ciri-ciri pelakunya? Ciri-ciri anak muda dan dia memakai anak kecil sebagai pengalih perhatianku. Yuk, tolong aku, yuk. Uang itu uang perluasan rumah sakit, yuk. Kamu kasih tahu lokasi kamu di mana. Nanti aku kirim anak buah ke sana. Aduh, perut aku lapar banget nih. Uang aku udah habis untuk beli minum. Jadi aku nggak mungkin beli makanan.
Sulaiman, Rumah Sakit Mitra Bahagia. Oh, pasti ini orang yang punya tas ini. Aku harus kembaliinnya. Aku tidak berhasil menemukan pencuri itu. Bahkan orang-orang yang mengejarnya tidak terlihat lagi. Tas itu, anak perempuan itu tas aku, benar. Ya. Tunggu kamu. Tunggu. Mau kemana? Hah? Diam kamu. Kamu yang mencuri tasku ini kan? Hah? Enggak, Pak, saya nggak mencuri. Saya ngambil tas ini, Dik. Bohong kamu. Kecil-kecil udah pintar bohong. Pak, saya cuma mau berniat mengembalikan tas ini kepada orangnya, Pak. Ini tas saya, kembalikan. Dasar. Kamu ikut saya. Ikut kantor polisi kamu. Ayo. Ayo. Masuk. Anak kecil itu benar-benar hatinya mulia. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Saya benar, Pak. Saya nggak mencuri, Pak. Jangan berkelit lagi. Semua bukti sudah jelas kalau kamu pencurinya. Pak, tapi demi Allah, Pak. Saya nggak bohong. Saya nggak mencuri, Pak. Man, pemeriksaan masih berlangsung. Tapi anak ini masih belum mau mengakui perbuatannya. Sampai kapan? Jelas-jelas dia itu pelakunya. Aku sendiri yang menangkapnya, yo. Tapi Man, semuanya ada proses hukumnya. Kamu tenang saja dulu ya. Gimana aku bisa tenang, yo? Hah? Uang itu uang kemanusiaan. Uang rakyat banyak. Aku nggak bisa tenang gitu aja. Dia itu salah satu pencurinya. Dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau kamu tidak bisa menanyakan, biar aku sendiri yang menanya sendiri. Tadi kan kata Bang Japrang, kalau dia dikejar, dia bakal ngelempar tasnya di sini. Tapi kok nggak ada ya? Itu orangnya, Pak. Ayo tangkap. Ngaku saja kamu. Pak, Pak, bukan saya Pak pencurinya. Saya demi Allah, Pak. Kamu pikir saya bisa dibohongin? Hah? Kamu mengaku saja. Adik, kasih tahu siapa bos kamu. Itu akan meringankan hukuman kamu. Uang itu adalah uang amanat dari orang banyak. Uang itu untuk membangun rumah sakit murah dan membantu banyak orang yang memerlukan pengobatan murah. Saya cuma ingin menyentuh hati kamu saja. Tolong kamu sebutkan siapa komplotan kamu. Pak, maafin saya, Pak. Maafin saya. Saya nggak mencuri uang Bapak. Dasar pembohong kamu! Kamu akan dihukum seberat-beratnya. Dasar pencuri kamu! Pencuri! Pencuri kamu! Kamu punya cara sendiri. Saya sudah putus asa. Bang Japrak, Ah, ini dia nih si bocah nih. Ini semua gara-gara lo ya? Masa tas segede itu aja lo gak bisa temuin? Hah? Lo bisa kerja gak sih? Hah? ya gimana lagi, Bang? Gue udah cari, tapi emang tas itu nggak ada. Terus kalau gue gak nyalain lo, gue salahin siapa lagi? Gara-gara dia. Gara-gara, saya pulang. Tidak lari, bener. Jangan kasih! Lepasin! Diam! Saya... Bawa mereka! Pak, saya nggak salah, Pak. Sampai kapan? Jalan,
Komandan, kami berhasil menangkap komplotan pencuri ini. Iya, ini benar anak ini yang mencuri. Saya yakin, saya ingat waktu dia yang mencuri tas saya. Kerja bagus. Bawa mereka. Gabungkan dengan komplotan. Siap, Dan. Ayo. Tapi kami cuma berdua, Pak. Pak, berhenti. Dia teman kamu, bukan? Dia siapa, Pak? Ya elah si bapak, tadi kan saya udah bilang kita cuma berdua. Mana saya kenal anak itu. Masukkan mereka ke sel. Siapa? Ayo jalan. Udah jalan. Pak. Bebaskan dia. Siap, Dan. Maafkan kami ya, Dek ya. Karena kami sudah salah menangkap. Ya udah, Pak, saya pergi dulu ya. Iya, sekarang ini kamu bisa bernapas dengan lega. Karena pencuri yang sebenarnya sudah ditangkap. Ya udah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tunggu sebentar. Nah, tunggu sebentar, Nak. Tunggu sebentar. Pak, ada apa lagi, Pak? Bukannya pencuri yang sebenarnya udah ditangkap ya, Pak? Bapak mau minta maaf sama kamu ya. Bapak benar-benar menyesal telah menuduh kamu sebagai pencuri. Bapak terbawa emosi. Padahal kamu tuh sangat berniat baik sama Bapak. Sekali lagi maafkan Bapak ya. Bapak benar-benar menyesal. Gak apa-apa kok, Pak. Gak apa-apa. Biar bagaimanapun, perbuatan Bapak tidak pantas. Tidak seharusnya Bapak berbuat seperti itu sama kamu. Bapak rasa permintaan maaf saja tidak cukup untuk menembus apa yang sudah Bapak perbuat sama kamu. Nak. Terimalah ini. Nak. Bapak tahu ini tidak sebanding dengan apa yang kamu alami. Tapi Bapak benar-benar berharap kamu mau menerima rasa penyesalan ini. Terimalah, Nak. Terimalah, Malika. Enggak, Pak, enggak. Malika nggak mengharap balas jasa kok, Pak. Malika udah cukup senang. Karena kan Bapak udah tahu kalau Malika bukan pencuri. Malika pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh beruntung orang tuanya. Anak kecil itu benar-benar hatinya mulia. Ya Allah, apa yang telah aku perbuat padanya? Semoga Engkau melindungi anak itu selalu. Assalamualaikum. Andai saja anak itu tidak layak. Semua ini tidak akan terjadi pada saya dan Alima. Kamu pasti senang kan lihat keadaan saya seperti ini. Anak itu juga. Saya. Mas Harun, anak itu punya nama. Malika. Dia anak kamu. Kamu yang memberi dia nama. Yang jadi sumber petaka itu kamu sendiri, Mas. Anak sebaik Malika kamu usir nggak ada alasan. Lebih baik Halimah meninggal daripada dia hidup menghadapi laki-laki egois seperti kamu. Berilah kesembuhan untuk Papa ya Allah. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Malika! Malika!
Ini upah kamu hari ini kerja sama ibu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Malika, kamu harus ikut sama tante. Cepet. Kenapa, Tante? Bapak sakit. Dirawat di rumah sakit. Bapak. Sayang. Jangan nangis. Jangan sedih, udah. Keadaan Bapak udah membaik kok. Kita doain ya, sama-sama. Supaya Bapak cepat sembuh. Makanya, sekarang kita ke rumah sakit samperin Bapak biar Bapak seneng. Tante, Ya. Malika beli gulai ayam dulu ya. Buat Bapak. Katanya, almarhum Ibu suka buat gulai ayam. Tapi Malika belum menikmati gulai ayam buatan Ibu. Kamu mau tinggal sama Tante? Nanti setiap hari Tante bikinin kamu gulai ayam. Tante bisa kok bikin gulai ayam seperti yang ibu kamu bikin. Itu kan resep warisan dari nenek. Jadi rasanya persis. Mau ya kamu tinggal sama Tante aja ya? Enggak, Tante. Enggak. Malika tetap maunya tinggal sama Bapak. Ya, walaupun Bapak nggak ingin Malika ada. Tapi Malika tetap mau jaga Bapak. Malika sayang sama Bapak, Tante. Subhanallah. Kamu emang anak yang baik. Anak yang soleh. Ibu kamu pasti bangga sekali punya anak seperti kamu. Ya udah, Tante. Malika beli gulai ayam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Harun, kalau saja kamu bisa merasakan ketulusan anakmu Malika, kamu pasti akan berhenti membenci dia. Fatimah, buat apa kamu cari anak tidak berbuat itu? Buat apa? Sekarang Ustaz juga udah membela anak itu. Bela aja, bela. Saya yang salah, saya. Bahu jangan bilang begitu, Pak. Ya, Bapak sabar. Sekarang mendingan Bapak istighfar. Istighfar, Pak, istighfar. Buat apa? Saya istighfar buat apa? Istighfar tidak bisa mengembalikan semuanya. Istighfar tidak bisa
kau beri, memeluk jiwa dan raga. Wangi bunga bersemi indah, tak terlukiskan kata. Ya Allah, berilah kesembuhan untuk Papa ya Allah. Wahai cinta, berilah kesembuhan untuk Papa ya Allah. wahai cinta, temani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu? Jadi begitu cara kamu mendidik anak. Apa salah saya? Saya udah bilang berkali-kali jangan manjain anak itu, lihat akibatnya. Tumbuh jadi anak gak berbakti. Apa di rumah sakit bukannya ada di sini. Cukup Mas, cukup. Mas yang sudah mengusir Malika. Jadi wajar kalau dia nggak tahu kamu ada di sini sekarang. Mau salahin aku? Salahin, gak apa-apa. Aku cuma minta kamu tuh buka sedikit perasaan kamu, buka hati kamu untuk Malika. Dia itu anak kamu. Anak semata wayang kamu. Yang selama ini Mas perlakukan dengan kasar dan gak adil. Sementara dia tuh sayang sekali sama kamu. Tapi kamu gak sadar. Sampai-sampai untuk melihat kamu aja, dia hanya berani melihat dari kejauhan karena takut sama bapaknya. Ini gulai ayam dari Malika untuk kamu. Dia belikan itu karena dia tahu itu makanan kesukaan kamu. Dan dia belikan itu dari uang hasil keringat dia sendiri. Gak cuman itu aja nih. Ini ada uang receh. Itu yang dia kumpulkan dari hasil bekerja mencuci piring di warung. Demi bapaknya. Sekarang kamu pikir layak anak itu kamu benci, layak anak itu kamu sebut sebagai anak yang durhaka. Anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan anak segala sumber malapetaka. Pantas kamu bilang seperti itu. Mas, hati kamu tuh udah buta, Mas. Tertutup dengan segala ego kamu.
Saya direktur rumah sakit ini. Nama saya Sulaiman. Fatima. Saya sangat berutang budi banyak sama Malika. Kalau ibu berkenan, soal biaya rumah sakit, ibu tidak perlu memikirkannya lagi. Karena saya sudah membicarakan dengan pihak administrasi rumah sakit ini supaya membebaskan ibu dari biaya rumah sakit ini. Malika menyelamatkan uang rumah sakit yang jauh lebih besar daripada biaya perawatan Pak Harun di rumah sakit ini. Saya pribadi dan pihak rumah sakit sangat berterima kasih sama Malika. Anak itu benar-benar mempunyai hati yang sangat mulia. Bu, boleh saya ketemu dengan Bapak? Silakan masuk, Pak. Pak Harun, maaf saya tadi mendengar pembicaraan Bapak. Begini Pak, kalau Bapak tidak mendaki Malika, saya Kepikiran sih. Insya Allah aku tahu di mana Malika. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Malika lelah, Bu. Malika lapar, Bu. Malika mau istirahat, Bu. Malika yakin
depan ada polisi, Pak. Lebih baik kita tanya, Pak. Ayo. Saya lagi mencari anak saya, Pak. Dia hilang dan mungkin Bapak bisa bantu kami mencari dia. Maaf Bu, apakah Ibu sudah melaporkan ke kantor polisi? Belum, Pak, belum. Karena kami takut kalau didiamkan terlalu lama, kami khawatir akan terjadi apa-apa sama anak ini. Sebaiknya Ibu melaporkan ke kantor polisi dulu. Saya mau nanya sama Bapak. Bapak punya anak perempuan. Sekarang gimana perasaan Bapak? Kalau anak Bapak sampai jam segini belum pulang ke rumah. Apa Bapak bisa tenang? Apa Bapak akan diam saja? Ya Allah, hamba memang bodoh. Pikiran bersih hamba terhalang oleh sifat egois hamba yang berlebihan. Di depan mata hamba ada mutiara yang berkilau, tapi hamba menganggapnya tidak lebih dari kerikil. Fatimah, kamu seperti Halimah. Kamu menyayangi Malika seperti anakmu sendiri. Ya Allah, hamba memang benar-benar bodoh. Fatimah, sudah. Kita cari tempat lain saja. Ayo. Bu, maaf, kami mungkin bisa membantu. Dalam kasus seperti ini, biasanya anak mencari tempat yang lebih aman. Coba Ibu ingat, di mana tempat anak itu merasa lebih aman. Tempat aman? Di mana? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok aku baru kepikiran sih? Insya Allah aku tahu di mana Malika. Fatimah, kamu tahu di mana Malika? Insya Allah. Terima kasih, Pak. Ya, baik, silakan. Terima kasih, Pak. Malika! Malika! Ya Allah! Malika! 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 Malika, ini bapak saya. Ini bapak. Malika! Malika, bangun Malika! 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 Ya Allah! Bapak, ini bapak sayang. Bapak. Denyut tadi sangat lemah sekali, Pak. Dia harus segera dirawat, Pak. Saya telepon rumah sakit. Malika! Halo? Tolong segera siapkan ambulan, ya. Malika! Denyut tadinya sudah ada. Suster, tolong jaga terus ya kondisinya. Iya. Saya tinggal. Gimana Malika? Kondisinya masih sangat lemah. Tapi alhamdulillah, denyut nadinya sudah stabil. Ini sebuah keajaiban. Tadinya kami kira dia makin kritis, tapi keadaannya makin baik. Dia sudah sadar, Bapak dan Ibu boleh menengoknya. Terima kasih. Ya. Malika! 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 Oh, Malika! Terima kasih Allah. Kamu baik-baik saja kan? Tante. Ya. Bapak. Maafin Malika. Malika udah merepotkan Tante sama Bapak.
Enggak sayang, enggak. Kamu tidak merepotkan Bapak. Bapak yang minta maaf sama kamu. Selama ini Bapak menserahkan kamu. Tante juga minta maaf. Tante banyak salah sama Malika. Seharusnya Tante bisa menjaga dan melindungi Malika. Seperti amanat dari almarhum Ibunda Malika. Tante udah berbuat banyak sama Malika. Tapi Malika gak bisa membalas kebaikan Tante. Enggak. Sayang, kamu gak perlu membalas apa-apa. Itu semua udah kewajiban Tante untuk menjaga kamu. Sekarang, kamu banyak istirahat dulu, biar keadaannya pulih. Ditemenin sama Bapak ya. Bapak yang akan menjaga kamu. Dia ini Bapak yang baik. Fatimah, maafkan saya. Kamu gak perlu minta maaf. Tidak. Saya harus minta maaf. Saya juga mau berterima kasih kepada kamu. Kamu telah menjaga. Kamu mendidik Malika di saat saya melupakan dia. Itu udah kewajibanku. Untuk menyayangi dia. Menjaga dan melindunginya. Aku udah menganggap Malika ini lebih dari anak kandungku sendiri. Fatimah, saya ingin mengajak kamu untuk menjaga Malika, mendidik dia, tapi bukan sebagai seorang tante, sebagai seorang ibu. Saya tahu sikap saya selama ini sangat buruk, tapi saya janji saya akan berubah. Sungguh, saya sangat menyesal atas semua perbuatan saya. Dan untuk sekarang ini, yang saya inginkan hanya kebahagiaan Malika. Agar Malika bisa merasakan perhatian yang tidak pernah dia dapatkan. Kasih sayang seorang ibu. Tapi jika kamu menolaknya, tidak apa-apa. Saya mengerti. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya. Kita manusia takkan